Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Desa Gede Hariko Picanan dengan NIM 1911031203 dari kelas 5D nomor absen 12, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan mensimulasikan kelas 4 SD, tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawan kebanggaanku, pembelajaran ketiga. Muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran ada dua, yaitu pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Mata pelajaran IPA, kompetensi dasar 3.7 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Indikatornya 3.7.1 menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Kompetensi dasar 4.7 menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Indikatornya 4.7.1 menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya 3.8 menyajikan pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Indikatornya 3.8.1 menambah informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui yang ingin diketahui dengan benar. Kompetensi dasar 4.8 menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Indikatornya 4.8.1 mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Om Swastiastu. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu kabar kalian baik-baik saja ya. Ibu mau tanya, hari ini apakah ada siswa yang tidak masuk sekolah? Bagus. Kalian semuanya masuk hari ini ya. Sebelum kita berdoa dan memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Tolong diikuti ya. Baik, karena lagu Indonesia Raya sudah kita nyanyikan sama-sama, kita lanjutkan dengan berdoa.
Untuk itu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai loop sederhana dan membaca teks Sultan Agung, Sultan Besar. Tujuan pembelajarannya, setelah melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya yang hubungannya dengan penglihatan dan benar. Setelah melakukan percobaan tentang loop, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Setelah membaca teks tentang Sultan Agung, siswa mampu menambah informasi atas pengetahuan yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui dengan benar. Setelah menambah informasi yang sudah dan ingin diketahui lebih lanjut, siswa mampu mempresentasikannya melalui bahasa lisan dan tulisan. Untuk itu, apakah kalian tahu apa itu loop? Ya, benar. Loop atau kaca pembesar biasa disebut suryakanta. Loop atau lensa pembesar sering digunakan tukang jam dalam bekerja. Lensa pembesar berguna untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil, seperti bagian-bagian dalam mesin jam tangan. Selain itu, kita sering juga melihat loop digunakan oleh para detektif di film-film. Mengapa demikian? Mengapa ya? Ya, itu dikarenakan seorang detektif bertugas mencari informasi atau bukti penunjang pada suatu perkara yang ditanganinya. Dengan bantuan lensa pembesar, ia lebih mudah untuk menemukan benda-benda yang dibutuhkan. Dengan bantuan lensa mata, kerja mata menjadi lebih ringan. Benda-benda yang berukuran kecil akan tampak lebih besar dan lebih jelas di mata. Mengapa lensa cembung ya? Lensa pembesar atau loop terbuat dari lensa cembung. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan lensa cembung menghasilkan bayangan yang lebih besar dari ukuran aslinya. Selain itu, kita ternyata bisa membuat loop sederhana secara mandiri. Lensa pembesar sederhana dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana yang tersedia di sekitar kita, seperti botol bening, plastik bening, bohlam lampu bekas. Bahan-bahan tersebut kita isi dengan air jernih, sehingga jadilah sebuah lensa pembesar sederhana. Untuk membuat loop sederhana, apa saja ya alat dan bahan yang kita butuhkan? Adik-adik, kita simak ya. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat loop sederhana. Cara membuat loop atau kaca pembesar secara sederhana. Alat dan bahannya: kantong plastik, bening atau botol bening dengan permukaan rata,
air, dan kertas dengan tulisan-tulisan kecil. Lalu, bagaimana ya langkah kerjanya? Berikut langkah kerjanya. Langkah kerjanya, isi kantong plastik dengan air, ikat kantong plastik, letakkan kertas di bawah kantong plastik, bandingkan tulisan asli dengan tulisan yang terlihat dari plastik, ulangi dengan kantong plastik berukuran 1/5 besar atau lebih kecil, bandingkanlah hasilnya lebih besar atau lebih kecil. Nah, ini contohnya. Berikut adapun tugas dan soal yang mesti dibuat oleh kalian. Lakukan percobaan membuat loop sederhana seperti yang dijelaskan tadi, dan tuliskanlah hasilnya pada buku tugas kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan. Nah, pembelajaran selanjutnya yaitu pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang Sultan Hasanuddin dan nilai-nilai kepahlawanannya. Sekarang kalian akan belajar nilai-nilai kepahlawanan dari Sultan Mataram, yaitu Sultan Agung. Bacalah teks di bawah ini. Sultan Agung, Sultan Besar. Sultan Agung adalah salah satu raja terkenal yang hidup pada masa Islam. Beliau adalah Raja Mataram. Sultan Agung memerintah antara tahun 1613 sampai 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan besar di Jawa dan Nusantara pada saat itu. Selain itu, beliau dikenal gigih melawan Belanda. Sultan Agung juga diketahui sebagai budayawan. Sultan Agung memberi perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman. Sultan Agung juga dikenal sebagai penulis naskah sastra gending. Sultan Agung menetapkan bahasa Bagongan seperti bahasa yang harus digunakan bangsawan dan pejabat di lingkungan keraton untuk menghilangkan kesenjangan. Setelah membaca kisah tersebut, kalian tentu menemukan beberapa informasi mengenai Sultan Agung. Informasi tersebut bisa kalian dapatkan jika kalian membaca kisahnya secara keseluruhan dengan seksama. Tanpa membaca keseluruhan kisahnya, kita mustahil bisa mendapatkan informasi dari kisah tersebut. Berikut tugas yang mesti kalian kerjakan. Tuliskan informasi yang kalian dapatkan dari kisah Sultan Agung tersebut. Lalu, sampaikan hasil informasi yang kalian dapatkan tersebut di depan orang tua kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Baik, sekian simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.